Salam jumpa sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Santai Direktorat Guru PAUD Dikmas pada kesempatan kali ini. Tentu saja kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, yakni tentang kenali dampak dan cara mengatasi perundungan pada anak usia dini. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah kutipan yang menginspirasi. Kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi apabila kamu senantiasa menjatuhkan orang lain. Kutipan ini sangat berkaitan dengan topik kita mengenai perundungan. Sejatinya menjauhi perundungan memang sebaiknya terus berada di dalam diri siswa, guru maupun juga lingkungan internal keluarga. Karena jangan sampai kata-kata ataupun juga perbuatan yang kita lakukan hanya akan memberikan dampak negatif terhadap orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Karena sekali lagi, kita tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi apabila kita senantiasa menjatuhkan orang lain. Dan untuk memperbincangkan topik kita pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama saya Ibu Fabiola Priscilla Setiawan, Master Psikologi, yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Salam semangat Ibu Febi, apa kabarnya? Baik ya Ibu ya. Ini topiknya sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Karena pastinya sangat bermanfaat untuk seluruh sahabat Guru PAUD Dikmas dan juga masyarakat secara umum ya Ibu ya. Oke, mungkin sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri, dampak dan juga mungkin kita akan membahas terkait dengan fakta-fakta di lapangan gitu ya Bu. Mungkin Ibu Febi bisa sharing nih ke kita semua sahabat Guru PAUD dan juga Dikmas, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan perundungan pada anak usia dini? Baik Mbak Zerlin, kalau kita bicara perundungan nih, kita menggarisbawahi 4 hal Mbak. Yang pertama adanya perilaku agresif, jadi baik secara fisik, verbal, psikis maupun sosial. Contohnya misalnya kalau secara fisik pasti kita paham ya, seperti menendang, menarik, mendorong gitu ya. Kemudian secara emosi kita juga bisa meledek gitu ya, kemudian juga mengabaikan gitu. Dan ada juga yang sosial nih Mbak. Jadi mengabaikan, menghasut itu juga bagian dari perundungan. Kemudian yang kedua ada juga tindakan yang dilakukan secara berulang. Berulang dan juga sengaja pastinya ya. Dan biasanya pelaku yang sama memberikan itu terhadap korban yang sama juga. Kemudian yang terakhir pastinya ada perasaan perbedaan kekuasaan gitu ya. Jadi di mana kekuasaan itu lebih berada pada pelaku dibandingkan korban. Dan yang terakhir adalah ada perasaan nggak nyaman atau merasa kurang, merasa tidak berdaya dari sisi korban dan sebaliknya. Pelaku merasa puas dan senang. Kira-kira seperti itu definisi. Jadi itu adalah definisi dari perundungan pada anak usia dini ya Ibu ya. Ini kan mungkin fakta di lapangan ataupun juga bahkan sehari-hari gitu ya Ibu ya. Perundungan ini ada yang memang terlihat dengan jelas, ada yang ternyata sepertinya tidak kasat mata gitu ya Ibu ya. Padahal itu adalah termasuk dalam kategori perundungan. Nah selanjutnya sebenarnya tanda awal dari perundungan itu seperti apa sih Bu? Yang paling jelas Mbak, itu adalah perubahan sikap. Jadi yang tadinya anak-anak suka main, tiba-tiba jadi di kamar. Tadinya suka gambar, suka nyanyi, tiba-tiba kehilangan minat seperti itu. Kemudian yang kedua adanya penurunan. Jadi kayak prestasi gitu ya, motivasi itu juga kelihatan sekali. Kemudian ada gangguan fisik. Misalnya seperti sulit tidur, kemudian jadi gangguan pencernaan, sakit kepala. Sampai separah itu ya Ibu ya? Sampai separah itu gitu. Jadi banyak sekali memang tanda-tanda awal nih, kalau orang tua jeli ya, kita bisa tahu bahwa kok anak saya berbeda ya, seperti itu. Ini juga bisa jadi catatan penting ya untuk para orang tua, guru maupun juga mungkin sesama teman gitu ya. Kalau misalnya melihat tanda-tanda ini mungkin perlu digali lebih jauh, perlu juga dicari tahu apakah ini adalah dampak dari perundungan. Dan pastinya memang sangat merugikan ya Bu ya. Sangat merugikan. Benar-benar harus dijauhkan banget nih ya perundungan ini. Oke, kalau bicara tentang jenis-jenis perundungan Bu, ada apa aja sih Bu jenisnya? Oke, kalau kita bicara jenis, yang paling jelas sekali adalah jenis dari sisi fisik ya. Kemudian dari verbal gitu ya, kemudian juga dari sisi emosi, kemudian ada juga cyberbullying juga. Kita juga sekarang sudah marak ya, yang juga mulai
mulai kena nih anak-anak kita ya, dan itu dampaknya juga luar biasa. Oke, karena memang kalau terkait dengan sosial media ini memang anak-anak di usia dini pun juga sudah mulai terpapar ya Ibu ya. Betul. Jadi memang jenis dari perundungan ini bukan hanya fisik, verbal, tapi juga bisa cyberbullying. Ini benar-benar harus bisa dijadikan catatan untuk kita semua supaya memang perundungan ini tidak terjadi secara langsung ataupun juga secara daring gitu ya Ibu ya, karena cyberbullying ini bisa benar-benar terpapar oleh anak-anak usia dini. Oke, selanjutnya kalau untuk kasus sendiri nih Bu, mungkin Ibu Feby pernah menangani kasus mengenai perundungan anak usia dini, kasusnya seperti apa ataupun juga bagaimana cara Ibu Feby untuk menanggulangi kasus tersebut? Iya, jadi memang banyak ya Mbak Zerlin kasus-kasus yang masuk gitu ya. Yang paling menyedihkan sebenarnya ketika anak-anak datang dan tidak paham bahwa mereka dibully. Nah, kenapa sih kok jadi nggak tahu gitu ya bahwa ini sebenarnya bentuk dari perundungan. Nah, ternyata di keluarga hukuman-hukuman fisik, kemudian pengabaian, kemudian mungkin diberikan julukan itu udah biasa. Sehingga ketika masuk ke ranah pendidikan, dikatain, kemudian mungkin dipukul, dipojokkan gitu ya. Biasa aku juga di rumah seperti itu. Jadi itu yang perlu kita juga pahami gitu ya, dan juga bahwa oh ternyata anak ini memandang atau memahami dirinya rendah gitu ya. Artinya konsep dirinya itu rendah, bahwa aku layak kok diperlakukan seperti itu. Itu ada kasus yang seperti itu. Jadi kita harus bangkitkan lagi pemahaman tentang perundungan, kemudian bagaimana mencintai diri sendiri. Nah, ada juga teman-teman kecil ya, klien-klien kecil ini yang memang jadi nggak mau sekolah gitu ya, bahkan sampai nggak mau makan, sampai nggak mau interaksi gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang pastinya itu menjadi tumbuh kembangnya menjadi nggak optimal lagi, seperti itu. Ini yang menarik dari apa yang Bu Feby sampaikan, bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan yang mungkin aturan-aturan ataupun hukuman yang diterapkan di rumah itu bisa jadi masuk ke dalam kategori perundungan ya Ibu ya? Betul. Oke. Kalau gitu sebenarnya gimana sih Bu cara yang tepat, kalau misalnya nih saya pribadi juga seorang orang tua gitu ya Ibu Feby ya. Sebenarnya gimana sih Bu cara yang tepat untuk bisa memberikan hukuman dalam rangka mendewasakan, bukan memberikan efek jera gitu ya sama anak. Itu yang ideal tuh gimana sih Bu? Iya, sebenarnya sekarang ini udah nggak ada yang namanya hukuman ya Mbak Zerlin ya. Jadi kita gunakan seperti konsekuensi yang sifatnya untuk tumbuh kembang mereka. Jadi dengan konsekuensi itu anak jadi tumbuh, bukannya malah turun gitu perkembangannya. Nah, kemudian hargai anak, perlakukan anak dengan hormat. Karena kalau kita menghargai anak, menghormati anak, anak kan menghormati dirinya sendiri. Dan jadi lebih peka, oh kok aku diperlakukan seperti itu ya oleh lingkungan. Nah, itu dari keluarga. Gitu, bagaimana kita memperlakukan anak kita dengan lembut, tegas itu tetap bisa lembut. Yang penting konsisten gitu. Dan batasan itu dibicarakan, dibincangkan bersama-sama dengan anak. Tentunya ikutin bahasa ya, bahasa anak yang masih PAUD gitu ya. Tentunya kita dengan bermain, dengan kosakata yang sederhana seperti itu. Karena memang usia-usia anak usia dini ini adalah masa-masa tumbuh kembang yang sebaiknya dioptimalkan semaksimal mungkin gitu ya Ibu ya. Ibarat kata memang jangan sampai kita sebagai keluarga, guru ataupun juga sesama teman itu bisa kehilangan ataupun juga tidak merasakan golden age ini dengan baik dan optimal. Itu tadi kalau dari sisi orang tua. Kalau dari sisi guru nih Bu, sebenarnya ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan atau tadi mungkin kita bahas punishment gitu ya, hukuman yang diberikan oleh guru, ternyata itu tuh bagian dari perundungan? Wah, ini berat juga pertanyaan Mbak Zerlin ya, tapi memang ternyata sayangnya ada Mbak. Gitu. Karena kan ketika guru niatnya untuk memberikan harapan gitu ya, diterima anak sebagai tuntutan. Karena harapan itu ternyata terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuannya. Karena kita tahu kan setiap anak itu unik ya. Jadi punya kemampuan, punya kelebihan yang berbeda-beda. Nah, ketika secara general itu disamakan, oh teman kamu udah bisa nulis kok, kamu juga harus bisa nulis. Nah, ternyata harapan itu jadi tuntutan. Sehingga itu membuat anak menjadi, oh iya aku kok nggak sepintar itu. Jadi membandingkan jadi gitu membandingkan. Ya, Bu ya? Dan ini hampir setiap hari diberikan. Dengan tujuan untuk memotivasi. Tapi ternyata buat anak, oh udah deh aku nggak usah sekolah aja. Nanti aku diingetin lagi nulisnya, diingetin lagi bacanya. Seperti itu. Jadi membandingkan, memberikan tuntutan, atau bahkan nasihat yang diberikan oleh guru dengan tujuan positif pastinya ya. Tapi diterima anak sebagai
kok aku dicela ya, aku kok direndahkan ya gitu. Jadi dengan mungkin kata bahasa ya Mbak Zerlin, misalnya kayak gini, kamu kok gitu aja nggak bisa sih? Ayo kamu pasti bisa, semangat gitu. Tapi di awal, kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak bisa sih? Udah berapa bulan ini di sekolah nggak bisa sih? Nah, itu yang diterima anak sebagai, aduh kok aku diejek ya, kok dihina ya, direndahkan ya. Tapi kan pasti nggak bisa ngomong ya, atau nggak bisa melawan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi memang ternyata untuk perundungan ini perlu sesuatu yang berkesinambungan antara lingkungan internal di rumah, yaitu keluarga, dan juga lingkungan di sekolah ataupun juga mungkin di bangku yang formal gitu ya Ibu ya. Sehingga supaya anak-anak usia dini ini bisa lebih termotivasi lagi dengan cara yang benar gitu, disalurkannya dengan cara yang benar. Itu adalah pastinya merupakan tugas kita semua bersama-sama ya Ibu ya. Oke, baik. Ya, sahabat Guru PAUD Dikmas, tentu saja perundungan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama supaya generasi mendatang itu menjadi generasi yang lebih baik dan juga potensinya bisa dimaksimalkan secara optimal. Nah, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang berkaitan dengan topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai perundungan. Selamat menyaksikan. 1000 hari pertama kehidupan anak-anak kita adalah 1000 hari yang sangat menentukan. Menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Hari menentukan itu dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 1000 hari pertama anak kita terlalui dengan baik? Pertama, ibu perlu memastikan asupan gizi yang seimbang selama kehamilan, ditambah mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil. Selama kehamilan, ibu perlu memeriksakan ke bidan atau dokter kandungan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan. Kedua, persiapkan diri untuk IMD atau inisiasi menyusui dini untuk memastikan kandungan terbaik dari ASI diminum oleh bayi kita ketika ia baru lahir. Air susu yang pertama kali keluar setelah melahirkan sangat penting bagi bayi kita. Selanjutnya, ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya Bu. Setelah itu, ASI tetap diberikan sampai 2 tahun, dilengkapi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Ibu juga perlu makanan bergizi dalam jumlah cukup supaya produksi ASI terjaga, bayi pun tumbuh sehat. Ketiga, menimbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan ke posyandu dan memberikan imunisasi dasar wajib. Keempat, lengkapi imunisasi dasar atau asuh dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan. Jangan lupa untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Jangan lupa, ibu juga jaga makanan dan kesehatan ya. Ayah juga harus bahu-membahu dengan ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ayo ibu dan ayah, berikan yang terbaik untuk generasi penerus kita agar tidak gagal tumbuh.
Sahabat Guru PAUD Dikmas, kembali lagi bersama saya Zerlinda Zuhdi dalam program Bincang Santai Direktorat Guru PAUD Dikmas. Tentu saja masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Fabiola Priscilla Setiawan, Master Psikologi, yang masih membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kenali dampak dan cara mengatasi perundungan pada anak usia dini. Nah, sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan perundungan, jenis-jenisnya. Nah, sekarang ini yang lebih mendalam lagi nih Bu, yang mungkin emang harus benar-benar kita waspadai adalah dampaknya Bu ya. Ini kan pasti sangat memprihatinkan, bukan hanya untuk guru tapi juga pastinya untuk orang tua ya Ibu ya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nih Bu sama sahabat Guru PAUD Dikmas, dampak apa yang bisa dirasakan oleh para korban perundungan. Dalam hal ini mungkin tidak hanya sebagai korbannya tapi juga pelaku dan juga mungkin orang-orang di sekitar yang turut menyaksikan proses perundungan. Silakan Bu. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat dari diri kita sendiri ya, setiap dari kita pasti punya pengalaman masa lalu gitu ya, terkait dengan mungkin pernah diejek gitu ya, pernah diperlakukan atau mengalami perundungan juga. Dan lihatlah bahwa dampak itu masih terasa sekian puluh tahun kemudian. Tuh, bahkan ada penelitian di Inggris gitu ya, dilihat 40 tahun kemudian Mbak, itu ternyata masih berdampak. Baik dari traumanya, baik dari bagaimana memilih keputusan tertentu, atau ketika ada objek terkait itu masih langsung teringat. Ya, nah kita bisa bayangkan hal itu terjadi pada anak-anak usia dini. Bayangkan betapa sedihnya gitu kalau misalnya itu masih berdampak pada puluhan tahun berikutnya. Jadi kalau korban pasti kita sudah bisa memahami ya betapa emosinya terguncang, betapa rasa percaya dirinya juga pastinya terdampak gitu ya, motivasi untuk belajar, berinteraksi dan lain sebagainya. Itu dari sisi korban gitu ya. Kemudian prestasi sekolah pastinya mengalami penurunan. Belum lagi dampak secara fisik, terutama misalnya mengalami fisik memar gitu ya, itu juga pastinya juga perlu segera ditangani. Kemudian mulai muncul psikosomatis tadi, misalnya seperti sakit kepala, sakit perut, tapi ketika dibawa ke dokter ternyata nggak apa-apa Mbak. Gitu. Nah, hal seperti ini bisa muncul pada anak-anak usia dini. Nah, kemudian juga dari sisi tadi pelaku ya Mbak ya, kalau tidak cepat ditangani, itu bisa jadi ada pembelajaran yang salah. Aku nggak dapat konsekuensi, udah kita lanjutin aja. Tanpa sadar pelaku akan dijauhi oleh masyarakat sekitar, oleh teman-temannya. Dan untuk yang saksi atau bystander ini juga bisa mengalami pembelajaran yang salah. Karena nggak apa-apa deh kayaknya, udah deh aku ikutan aja jadi pelaku daripada aku jadi korban lagi gitu ya. Jadi hal seperti ini, dampak ini perlu kita sikapi bersama, bersinergi kita, orang tua, guru, sekolah, dan kita semua ini supaya dampak-dampak segera kita minimalisir, bahkan kita hindari seperti itu Mbak. Nah, yang saya highlight dari apa yang disampaikan oleh Ibu Feby tadi di awal, Ibu Feby menceritakan bahwa sebagai korban dari perundungan, itu yang bisa dirasakan adalah trauma, bahkan bisa sampai puluhan tahun ketika dewasa gitu ya Ibu ya. Mungkin ini istilahnya inner child yang terluka gitu ya Ibu ya. Nah, sebagai orang tua ataupun sebagai seorang guru, apabila memang ternyata mendapati ada potensi inner child yang terluka, apa yang bisa dilakukan Bu? Iya, pastinya sadari dan terima bahwa kejadian itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kemudian kita beri batasan bahwa apapun yang terjadi itu tidak membuat kita salah, tidak membuat kita jadi drop gitu ya, atau menurunkan potensi kita. Kita tetap bisa berkarya, kita juga bisa tetap bermanfaat buat orang banyak. Jadi tetap harus bangun diri, karena kalau tidak kita yang membangun diri, kalau nggak kita yang menyayangi diri, siapa lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tebarkan energi positif itu kepada masyarakat sekitar. Ini jadi agak-agak sendu ya Ibu ya, karena benar-benar memprihatinkan banget. Topik perundungan ini jadi sesuatu yang benar-benar sepertinya
menguras emosi gitu ya Ibu ya. Kalau misalnya saya pribadi mengakses sosial media gitu, ternyata memang perundungan ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih usia dini kepada sesama temannya, ataupun juga mungkin dari sebagai orang tua, itu ada cara-cara yang ternyata masuk ke dalam kategori perundungan. Ataupun juga guru yang memberikan punishment dengan cara yang keliru gitu ya Ibu ya. Nah selanjutnya sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ini bisa nggak sih Bu dibenahinya tuh dari mana gitu? Kalau kita mau membenahi ini dari awal, kalau dari kacamata Ibu Feby sebagai seorang psikologi, dari mana kita harus memulai untuk bisa menanggulangi hal ini? Iya, pastinya dari rumah Mbak. Dari rumah tadi kita perlakukan anak kita dengan hormat. Tapi yang lebih awal lagi adalah kita harus menjadi role model, jadi tauladan. Bagaimana orang tua mencintai dirinya sendiri. Anak itu kan belajar dari melihat. Kalau orang tuanya, mohon maaf, misalnya kurang perawatan dirinya kurang gitu ya. Udah deh nanti tidurnya nanti aja. Me time-nya jangan kurang ya Ibu ya. Gitu ya. Kemudian mungkin makannya juga sekali-sekali. Jadi anak juga merasa, ya udah deh aku juga nggak terlalu care sama diri aku sendiri gitu ya. Jadi harus mencintai diri sendiri juga ya Ibu ya. Pasti itu dari awal. Kemudian bagaimana seorang ibu terutama gitu ya mengasuh, mengasah anak-anaknya ini dengan lembut, dengan kasih sayang. Kemudian juga mengajarkan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain pada dirinya sendiri. Misalnya dengan bentakan, nadanya seperti apa, sentuhannya seperti apa, interaksi seperti apa. Seperti tadi juga Mbak Zerlin kan katakan yang tidak terlihat seperti dimanipulasi, gitu kan ya, dihasut, kemudian main belakang misalnya, mengajak teman-teman untuk memusuhi dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya anak-anak ini bingung ya untuk memahami kok ada kejadian yang bisa seperti itu menimpa diri saya. Nah itu orang tua mesti peka untuk lihat, ayo kita berjuang bareng-bareng, mama akan support, bunda akan support, tapi ini harus dihentikan, jangan diterima. Seperti itu, harus dilawan, harus segera kita mencegah gitu ya, jangan sampai hal tersebut terjadi lagi, seperti itu. Ini benar-benar topik yang bermanfaat dan juga ini sedang relate kayaknya Ibu ya, terkait dengan perundungan ini seiring berjalan dengan maraknya sosial media, penggunaan sosial media pada anak-anak usia dini, karena ternyata memang ada efek-efek tertentu yang barangkali menginspirasi anak-anak untuk melakukan perundungan gitu ya Ibu ya. Nah terkait dengan penggunaan sosial media, mungkin kita bisa mengarah juga ke sana ya Ibu ya, karena kan sekarang tuh anak-anak dikit-dikit udah megang gadget, megang gawai, udah punya sosial media, mungkin orang tuanya sekedar bikinin akun untuk anaknya untuk merekam keseharian, tapi ternyata bisa diakses untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Ini sebagai orang tua ataupun misalnya sebagai seorang guru yang menyaksikan penggunaan sosial media berlebihan dari anak-anak usia dini, apa yang harus dilakukan? Iya, jadi memang perlu pembatasan untuk penggunaan gadget ya, karena selalu ada dua sisi dari penggunaan gawai, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Berlebihan tentunya negatif ya, jadi tetap selama anak ini belum paham manfaat dari penggunaan gawai gitu ya, tetap harus orang tuanya atau guru yang bisa memegang kendali itu. Jadi memang ada batasan dan juga ada supervisi, ada pengawasan. Jadi memang harus benar-benar dipantau dan juga diawasi secara ketat ya Ibu ya. Karena benar-benar memprihatinkan banget lah perundungan ini ya. Mungkin Ibu Feby juga bisa menyampaikan kepada sahabat guru PAUD dan juga Dikmas, ini dari topik kita pada kesempatan kali ini, poin utamanya apa yang ingin Ibu Feby bagikan kepada kita semua? Ya, jadi yang pertama kita sebagai orang tua, sebagai guru itu adalah kunci untuk bisa menghentikan ini semua gitu. Karena anak-anak belajar dari kita-kita ini, bagaimana menyayangi diri, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, itu semuanya berawal dari pengetahuan atau pemahaman dan contoh di keluarga dan juga di sekolah gitu ya. Dan tadi kita juga udah bisa tarik awalnya bahwa kita mulai dari diri sendiri nih, jangan-jangan kita punya inner child, jangan-jangan kita melanjutkan atau meneruskan perasaan nggak nyaman itu terhadap anak-anak kita, terhadap siswa-siswa gitu ya. Dan itu kita tidak sadari, karena kebanyakan memang perundungan terjadi secara tidak sadar. Nah, jadi kita harus lebih sadar dan juga lebih paham bahwa ini boleh dan tidak boleh, dan berani untuk bertindak, bilang tidak gitu ya, kemudian lapor. Dan anak-anak kita juga harus bisa stand up gitu ya, karena kan yang kuat itu sebenarnya tidak hanya stand up untuk diri sendiri, tapi juga bisa bangkit dan berani stand up untuk orang lain.
Oke, sih, Mbak ini Zerlin. habis ini Bapak Ibu bisa langsung me time para orang tua ya. Oh iya dong. Iya Jangan dong. lupa untuk pastinya mencintai diri sendiri, diawali dengan diri sendiri. Karena kalau sebagai seorang orang tua, apabila sudah mencintai diri sendiri dan anak bisa melihat itu, dia juga bisa mencontoh ya, seperti yang Ibu Feby Pastinya, sampaikan tadi, pastinya. bahwa memang anak itu adalah peniru yang ulung. Ya. Soal mencintai diri sendiri saja dia melihat dari orang tuanya gitu ya Ibu ya. Ya. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas, dimanapun Anda berada, perbincangan kita yang sangat menarik ini masih akan berlanjut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Lima tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini, peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita. Juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita Sehat Indonesia Unggul. Puskesmas hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setia memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai maksimal, memberikan buku KIA, dan mencatat rekam medik anak dan kohort dengan terperinci. Ibu menggunakan buku KIA 2 kali lebih tinggi, akses antenatal care, persalinan di Vaskes, dan pelayanan nifas. Ibu menggunakan buku KIA 4 kali lebih tinggi, akses imunisasi dasar lengkap, 2 kali akses penimbangan 8 kali per tahun. Melakukan proses pemeriksaan tumbuh kembang balita dengan detail dan menyeluruh. Memberikan edukasi agar orang tua juga dapat ikut terlibat dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi. Petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi sarana diskusi, agar orang tua nyaman dan terbuka dalam menyampaikan atau menanyakan perihal kembang anak dan kesehatannya. Menyediakan waktu dalam kelas ibu balita sebagai sarana pembelajaran orang tua pengasuh anak. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu balita, semakin tinggi cakupan penimbangan balita 8 kali per tahun. Dan dalam kondisi kesehatan menurun, petugas kesehatan selalu cekatan menangani. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan MTBS, semakin rendah angka kematian neonatus, bayi, dan balita. Karena di tangan merekalah terletak masa depan bangsa. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga.
Sahabat Guru PAUD Dikmas, kembali lagi bersama saya Zerlinda Zuhdi dalam program Bincang Santai Direktorat Guru PAUD Dikmas yang masih membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kenali dampak dan cara mengatasi perundungan pada anak usia dini. Masih bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Fabiola Priscilla Setiawan, Master Psikologi. Perbincangan kita semakin menarik, semakin mendalam, karena tadi di awal kita sudah sama-sama membahas, Ibu Febi juga sudah sharing sama kita semua terkait dengan apa sih perundungan itu, jenis-jenisnya, terus juga tadi kita sudah masuk kepada dampak ya Ibu ya, betul. Dampak dari perundungan yang kayaknya bikin memprihatinkan, bikin elus dada, bikin ngeri-ngeri juga gitu ya. Nah, mungkin ya ini aku jadi konsultasi langsung nih sama Ibu Febi ya. Kalau sebagai orang tua nih Bu ya, pastikan karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada semacam rasa was-was untuk anaknya, ibaratnya kayak diterjunkan ke dunia luar gitu. Duh, nanti kalau misalnya anak aku ketemu banyak orang, ada potensi terkena perundungan, atau bahkan mungkin yang sama-sama tidak kita inginkan adalah mungkin bisa jadi dia adalah seorang pelaku yang merundung temannya. Nah, sebenarnya kalau muncul nih perasaan-perasaan seperti itu, ada nggak sih Bu cara yang optimal atau yang tepat untuk meregulasi pikiran-pikiran seperti ini? Iya, jadi memang pikiran itu mengarah kepada tindakan ya. Jadi kalau kita takut anak kita berinteraksi, takut alami perundungan atau bahkan jadi pelaku gitu ya, sikapnya adalah yaudah kamu nggak usah temenan aja, kamu di rumah aja deh sama mama aja sama bunda aja gitu kan. Bener juga ya Ibu ya, boleh. Gimana dong Nggak ya? boleh. Jadi yang bisa kita lakukan Mbak, pertama kita ajak kerjasama nih. Misalnya kita mungkin menghubungi orang tua dari teman-teman anak-anak kita gitu ya, supaya kita bisa menciptakan lingkungan bermain yang kondusif. Gitu ya. Kemudian kalau kita juga ke sekolah, kita lihat nih, sekolah udah punya rules nggak sih? Zero to bully gitu ya, zero to bullying udah ada belum? Kemudian kalau ada wadahnya nggak sih anak-anak nih ngelapor ke siapa? Kemudian dari sisi pengawasan, misalnya ada lorong-lorong yang sepi, gudang sekolah ada CCTV-nya enggak, gitu ya. Jadi kita ajak guru untuk bersinergi, kepala sekolah untuk bersinergi supaya kita bisa lebih nyaman, lebih tenang gitu ya dalam melepaskan anak-anak kita berinteraksi. Karena benar banget Mbak Zerlin bahwa perundungan terjadi di dalam interaksi gitu ya. Jadi memang perlu banget untuk kita sikapi dan kita matangkan supaya kita juga bisa bersama-sama menghindari terjadinya perundungan. Itu tadi ya Ibu ya, memang semuanya balik lagi kepada diawali dengan lingkungan internal keluarga yang sehat gitu ya, yang benar-benar bisa menjauhi teknik-teknik perundungan baik secara sadar ataupun juga tidak sadar. Nah tadi kalau Ibu Febi sebutkan bahwa memang benar-benar untuk bisa menumbuhkan atau melahirkan seorang anak itu butuh a village gitu ya Ibu ya, butuh satu kampung gitu ya. Benar-benar untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang anak gitu ya Ibu ya. Nah tadi di segmen sebelumnya Ibu Febi tuh udah mulai menyinggung juga terkait dengan kalau misalnya guru menyaksikan adanya praktek perundungan. Nah yang optimal nih sebenarnya menegurnya atau memberikan konsekuensinya tuh seperti apa ya Bu Febi? Iya, ini Mbak Zerlin, jadi terkadang kan guru ada di saat yang langsung ngelihat ada yang dipukul gitu ya, atau ada yang jatuh gitu. Nah, alangkah bijaknya kalau dipahami dulu apa sih yang terjadi gitu. Kadang ada kasus-kasus, oh ya anak saya dibully gitu kan ya, anak saya mengalami misalnya pemukulan gitu. Tapi ternyata yang terjadi, anak ini jalan nggak sengaja kesandung tempat pensil temen, jatuh gitu ya, temennya nggak terima, dipukul, dibales. Gurunya datang pas dibales, gitu kan? Justru sebagai bentuk pembelaan secara nggak langsung mungkin ya Bu ya? Itu bentuk pembelaan, tapi memang dipukul gitu ya. Nah alangkah bijaknya dudukan bersama-sama, diajak bicara secara tenang, supaya tahu nih duduk permasalahannya seperti apa sebelum bisa menilai itu perundungan atau bukan. Nah kemudian ada juga kasus berikutnya nih, Mbak Zerlin, misalnya anak kita pastinya semua unik ya. Punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Ada anak-anak tertentu yang memang cenderung dijauhkan karena punya karakteristik yang memang membuat temannya nggak nyaman. Misalnya suka, mohon maaf, misalnya suka meludah. Pasti kan, aku nggak mau deket-deket. Atau misalnya kalau nepuk kekerasan. Gitu ya. Saking semangatnya gitu. Semangatnya. Nah itu tidak bisa kita sebut perundungan. Karena teman-teman menjauhi karena alasan tertentu.
tanpa ada masuk misalnya ya udah biar kamu merasa nggak nyaman, biar kamu merasa nggak aman, nggak ada. Cuma daripada aku kena gitu ya, diludahin atau misalnya dipukul atau kekerasan misalnya, ya udah deh aku jauh aja. Nah, hal seperti ini baiknya sahabat guru juga bisa memahami nih. Oh, karakteristik anaknya seperti ini sehingga kita bisa ajak orang tua berkomunikasi. Bisa jadi ada kebutuhan tertentu yang harus di-treatment gitu ya, harus ditangani. Misalnya ada terapi tertentu supaya bisa energia ini bisa diregulasi gitu ya, atau dialihkan. Kemudian bisa lebih peka terhadap teman-temannya gitu, sehingga interaksinya dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi memang sebagai seorang guru ini juga bisa dijadikan catatan kita bersama ya Ibu ya. Benar-benar harus dicari tahu seluk-beluk peristiwanya seperti apa, mungkin karakteristik anaknya juga seperti apa, harus dicari tahu dulu sebelum mengambil sikap. Nah, kalau ternyata Bu, itu memang tidak ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang berbeda dari anak yang terkena perundungan. Karena memang si pelakunya aja nih Bu yang emang benar-benar melakukan perundungan gitu. Itu apa langkah apa yang harus diambil oleh seorang guru? Iya, yang pertama pastinya pelaku maupun korban itu sama-sama mendapatkan perhatian yang optimal gitu ya. Pelaku tentunya kita berikan edukasi, kemudian kita rangkul, kita bangun komunikasi supaya kita paham ada apa sih, isu apa sih yang membuat kamu memukul teman atau kamu melakukan perundungan, karena pasti ada akibat, ada sebabnya juga gitu yang perlu kita pahami. Jangan-jangan tadi di lingkungan rumah ternyata perilaku seperti itu wajar, sehingga anak-anak ini memahami itu bukan perundungan, itu kayak sehari-hari aja. Aku juga kalau misalnya nggak sengaja numpahin air, aku juga dipukul, biasa gitu ya. Nah, ini perlu guru juga pahami, oh ternyata pembelajarannya salah, sehingga orang tua perlu dipanggil untuk bisa diajak diskusi seperti itu ya. Kemudian bisa juga dari korban, pastinya kita dengarkan seperti apa, kita berikan penguatan, kita fokus pada pemulihan, fokus pada kekuatan pada anak ini sehingga bisa kita ajak lagi untuk melakukan hal-hal yang diminatinya. Seperti itu. Jadi memang untuk memberikan konsekuensi ataupun juga dalam tanda kutip gitu ya, punishment, itu memang perlu step-stepnya yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai malah tambah melukai korban ataupun juga pelaku gitu ya Bu. Karena bagaimanapun juga ternyata di balik anak yang melakukan kegiatan perundungan atau kegiatan-kegiatan agresif, itu ada sesuatu yang mungkin memang salah ya Ibu ya. Jadi harus digali lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang red flag nih Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu, baik dari pelaku maupun juga korban, red flag tertentu dari dia mungkin korban ataupun juga pelaku perundungan yang mungkin perlu ditreatment lebih dalam, lebih jauh, lebih harus mendalam menyeluruh gitu. Ada tandanya nggak sih Bu yang mengkhawatirkan banget gitu? Ini kayaknya nggak bisa sekedar dikasih tahu aja nih kayaknya nggak bisa sekedar mengubah pola aja gitu. Tapi mungkin apakah harus dibawa ke psikolog misalnya? Penyelesaian seperti itu ada nggak Bu tanda-tandanya? Ya, kalau dari pelaku misalnya agresifnya memang sudah menyakiti gitu ya, dilakukan memang diniatkan gitu ya, kemudian berulang kali dan tidak hanya pada satu teman gitu, pada banyak teman, bahkan pada makhluk hidup lainnya, misalnya pada hewan, pada tumbuhan gitu ya. Wah, ini gejalanya memang perlu nih ditangani lebih serius. Kemudian kalau korban misalnya cemasnya udah benar-benar sampai keringetan gitu, takut menghadapi orang gitu, kemudian tadi misalnya sulit makan, sulit tidur. Nah, sehingga benar-benar harus segera dibawa ke konsultasi ke profesional seperti itu. Seperti itu ya. Memang ternyata dari perundungan ini baik korban ataupun juga pelaku memang memiliki juga red flags atau tanda-tanda yang memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan dari seorang profesional gitu ya Ibu ya. Nah, sebenarnya ini cara untuk mengatasi perundungan pada anak usia dini. Mungkin kalau kita mau membahas dari layer paling bawah sampai dengan yang paling atas, itu susunannya tuh seperti apa sih Bu step-stepnya? Jadi yang pertama kita bicara tentang korban dulu ya Mbak Zerlin ya. Jadi pastinya kita bina raport dulu tuh, kemudian kita bangun trust-nya lagi, kemudian kita ajak bermain, karena kan memang itu wadah paling aman ya dan paling mudah untuk mendekati anak adalah melalui bermain. Kita bermain role play, kemudian mulailah muncul dari role play itu, kalau aku menjadi
si A atau menjadi si B. Kemudian kita bisa pakai fable juga, misalnya dongeng gitu ya. Bercerita bagaimana anak-anak ini bisa merefleksikan apa yang dialaminya. Nah, itu membuat anak-anak menjadi lebih lega, lebih percaya gitu, dan bisa memulai lagi untuk mencoba hal-hal yang diminatinya. Mulailah kita berikan tadi aktivitas-aktivitas yang seru, yang oh kan kamu dulu suka nyanyi ya, kita bangun lagi percaya dirinya ya Bu ya. Kemudian kita carikan ruang-ruang supaya anak-anak ini bisa berkembang kembali. Dan pastinya ciptakan lingkungan yang tadi, yang kondusif, dan semoga ini nggak akan terulang lagi gitu ya, meyakinkan anak bahwa oke, kita sudah rubah, kita sudah perbaiki lingkungannya, dan kita bisa ada di sini terus supaya bisa support kamu untuk berinteraksi seperti itu. Itu kalau dari sisi korban ya. Pelaku pun sama Mbak Zerlin. Kita rangkul, kita bangun ruang komunikasi, kita build lagi rasa percaya terhadap orang lain untuk cerita, kita benahi apa yang tadi mungkin isu yang itu sebenarnya seeking for help juga ya. Aku nih butuh dibantu, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Dan mungkin belum bisa komunikasi juga kali ya Bu ya? Betul, karena kan memang anak usia dini itu memang kosakatanya juga masih terbatas. Sehingga kita juga perlu gali dengan teknik yang cukup sabar dan juga bervariasi seperti itu ya. Nah, jadi memang pelaku-pelaku juga bukan berarti kita langsung judge dan menganggap wah jahat gitu ya. Tidak gitu, karena bisa jadi anak-anak ini memang perlu bantuan. Nah, itu pun sama, jadi step-stepnya sampai anak-anak ini punya konsep diri yang baru, yang baik gitu, menilai dirinya bahwa aku adalah anak yang sayang sama diriku dan juga orang lain. Nah, itu kita ciptakanlah pengalaman-pengalaman yang kaya dan baru supaya anak ini merasa iya ya, aku kok lebih nyaman berbuat baik ya daripada aku selengkat teman, aku dorong teman gitu. Karena kan empati dan rasa bersalah gitu ya, rasa ini hati nurani itu kan mulai terbentuk di usia 3-4 tahun gitu, udah mulai berkembang, sehingga kita bisa kasih penguatan di situ. Ini rasanya abis ini aku kayak pengen ngedoain supaya anak-anak di Indonesia jangan sampai jadi pelaku dan juga korban perundungan gitu ya. Karena ini benar-benar topik yang menyentuh sebagai aku orang tua juga gitu ya Bu, jadi ini relate banget gitu ya. Dan sahabat Guru PAUD Dikmas, ini kita masih bincang-bincang lagi sama Ibu Feby. Mungkin yang singkat saja Ibu, kalau misalnya menemukan kasus atau mungkin Ibu Feby pernah menangani kasus seputar perundungan, apa yang Ibu Feby lakukan sebagai seorang psikolog untuk menghadapi kasus-kasus perundungan? Iya, yang pertama mendengar aktif. Gitu. Jadi benar-benar mendengarkan, memahami apa yang anak-anak rasakan seperti itu ya, sehingga anak-anak bisa mencurahkan dengan caranya. Kadang ada yang pakai tulisan, kadang ada yang pakai coretan, kadang ada yang melalui bermain dan lain sebagainya, hasil karya. Semua kita pahami itu sebagai bentuk curahan dari isi hatinya. Kemudian kita temani, dampingi gitu ya, sehingga anak ini merasa aku nggak sendirian. Nah, kemudian kita cari nih support sistemnya dari keluarga, dari lingkungan teman dan lain sebagainya, sehingga anak ini merasa lebih kuat. Dan pastinya kita juga berikan bahwa ini ada konsekuensi loh. Jadi apa yang kamu hadapi ini, pelaku akan mendapatkan suatu pembelajaran, suatu edukasi, sehingga ini nggak akan keulang lagi dan kamu akan aman. Kira-kira seperti itu sih Mbak Zerlin. Oke, ini mungkin terakhir di segmen ini Bu. Tadi kan kalau kita sudah membahas tentang saksi, tentang korban ataupun juga pelaku dari perundungan, kiat-kiatnya seperti apa, ataupun juga treatmentnya seperti apa. Nah, ini sekarang kita melihat dari kacamata seorang saksi. Apabila mungkin kita menyaksikan adanya praktek perundungan, peran apa yang bisa diambil Bu? Oh iya. Pastinya betul sekali Mbak Zerlin, ini penting banget karena saksi itu kita bisa berdayakan. Perundungan bisa selesai, bisa stop kalau saksinya ini bertindak gitu. Jadi justru yang lebih mengkhawatirkan ketika saksi ini diam, bahkan jadi ikut melakukan perundungan. Ya. Jadi saksi-saksi kita berdayakan untuk melapor, menemani korban gitu ya, berpihak pada korban gitu, dan mengikuti kata hatinya. Karena setiap dari kita ketika ada teman atau ada orang lain yang diperlakukan tidak adil, kita ada dorongan untuk aku mau bantu. Nah, rasa takutnya ini kita harus lawan, harus berani, karena ya memihak yang baik tentu tidak pernah berlebihan ya. Jadi itu yang kita tanamkan pada saksi-saksi. Tapi banyak juga saksi nih Mbak Zerlin yang nggak kuat. Jadi pas ngelihat teman yang diperlakukan seperti itu nggak bisa nolong, malah dirinya trauma, kaget. Gitu, karena nggak nyangka kok temanku bisa diperlakukan seperti itu. Nah, guru atau orang tua segera mengambil peran,
memahami anak ini bahwa anak ini merasa nggak aman nih. Nah, kita tenangkan dulu. Oke, pasti kaget ya, dan kita sadari, kita pahami, kemudian kita kasih penguatan sehingga anak ini merasa nyaman kembali. Baru kita kasihkan tadi edukasi, kemudian apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan kamu nih sebagai teman ketika menyaksikan teman lain diperlakukan tidak adil. Ternyata memang dari perundungan ini bukan hanya korban saja yang bisa memiliki efek trauma, tapi ternyata yang turut menyaksikan juga bisa punya efek trauma itu ya Ibu ya. Betul. Aduh, ini benar-benar memperhatinkan. Jadi yuk sama-sama kita semuanya, guru, masyarakat, orang tua, jadi sebuah village untuk bisa mengembangkan potensi terbaik dari anak-anak kita ya. Dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai perundungan masih akan terus berlanjut. Untuk itu tetap bersama kami. Anak Indonesia harus tumbuh sehat dan cerdas. Manis, buah jeruk. Namun masih banyak anak Indonesia tumbuh kurang optimal karena menderita stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak janin hingga berusia 2 tahun. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengasuh utama perlu memahami praktek-praktek pemberian makanan bergizi dan stimulasi yang memadai sejak anak dalam kandungan. Hal ini akan memastikan tumbuh kembang anak menjadi optimal dan tidak menderita stunting. Desa Kamurang yang memiliki baduta sebanyak kurang lebih 100 anak menyadari pentingnya mendukung para orang tua mencegah kondisi stunting pada anak melalui kelas pengasuhan. Tiap minggu tuh, berapa minggu sekali, harapannya masih 1 minggu sekali orang biasa kempel di kelas pengasuhan. Dalam merencanakan kelas pengasuhan, pendidik PAUD serta kader masyarakat lain perlu berkoordinasi dengan kader pembangunan manusia atau KPM yang berperan untuk melakukan konvergensi penanganan stunting di desa. KPM juga berkoordinasi dengan perangkat desa. Insya Allah bantuan yang menggerak usulan. Itu 30 hijinya. Kareresan dina dinten ayeuna aya pengasuhan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Kelas pengasuhan merupakan kegiatan pemberian stimulasi kepada anak usia di bawah 2 tahun. Kelas ini dapat dilakukan saat layanan posyandu, PAUD, maupun Bina Keluarga Balita atau BKB. Dalam kelas pengasuhan, pendidik PAUD memberikan stimulasi kepada anak usia di bawah 2 tahun yang hadir bersama orang tuanya dengan harapan orang tua akan mempraktekkan stimulasi tersebut saat di rumah. Kelas pengasuhan dapat dilakukan di layanan PAUD, posyandu, balai desa, rumah warga, ataupun tempat kegiatan lain di desa. Coba di bumbunya sering-sering jajahan nyariosnya. Jangan kita pamit ayo mama. Kurang kali sampai. Perlu dipastikan tempat penyelenggaraan dalam kondisi bersih, aman, dan cukup luas untuk anak bergerak bebas. Kepala desa dengan bantuan KPM perlu melakukan monitoring pelaksanaan kelas pengasuhan secara berkala. Oh, ini siapa ini? Pak Kades. Terus biasa dongkap karena dinten ayeuna 11 anak. Karena nama 31 kunaon nyapanya. Dia teu aya bapak-bapakan deui. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kompak dibantu sama bapaknya. Ajakan ke ibu-ibu, bapakna sadayana ka dieu anu baru balita.
Dengan semangat gotong royong, mari kita selenggarakan kelas pengasuhan untuk mencegah stunting. Sahabat Guru PAUD Dikmas, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zerlinda Zuhdi masih menemani Anda dalam program Bincang Santai Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Masih dengan topik yang sangat menarik, yaitu kenali dampak dan cara mengatasi perundungan pada anak usia dini. Tentu saja masih bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Fabiola Priscilla Setiawan, Master Psikologi. Perbincangan kita semakin menarik, tapi ini adalah segmen terakhir yang kita harus tuntaskan gitu ya Ibu ya. Semoga harapan kita bersama pastinya mudah-mudahan perundungan ini benar-benar bisa kita atasi bersama. Amin. Kita memiliki kesadaran baik itu dari guru, dari orang tua, ataupun juga dari kita sebagai pribadi, sebagai seorang teman gitu ya, untuk sama-sama menjauhi adanya perundungan. Nah, kita mau bahas tentang gimana nih Bu caranya supaya kita tuh benar-benar bisa mencegah terjadinya perundungan untuk diri sendiri mungkin sebagai tameng diri ataupun juga dari sisi orang tua, guru ataupun juga lingkungan. Baik, jadi kalau dari sisi anak, pasti tadi kita udah bahas juga ya, anak perlu sayang pada dirinya sendiri, perlu punya konsep diri yang positif, artinya anak juga bisa memahami bahwa aku tidak layak untuk dibentak, aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Jadi anak sudah paham batasannya seperti apa dan bisa bertindak, berani bertindak. Kemudian anak-anak juga bisa tahu bagaimana definisi dari perundungan itu dalam kata-kata atau bahasa anak-anak usia dini gitu ya. Kemudian juga bisa menyikapi dengan baik ya. Kemudian kalau dari sisi orang tua, tadi kita juga udah bahas ya Mbak Zerlin bahwa orang tua perlu menjadi contoh. Bagaimana menyayangi diri, bagaimana menyayangi lingkungan, bagaimana berinteraksi sehat, ciptakan lingkungan keluarga yang juga anti bully gitu ya. Artinya pola pengasuhan itu harus dijaga banget. Jadi nggak ada lagi misalnya membandingkan kakak dengan adik gitu ya. Kemudian tadi maunya memberikan nasihat, taunya malah merendahkan gitu ya, mencela. Maunya ngasih harapan, malah ngasih tuntutan berlebihan. Kemudian menerapkan hukuman yang sifatnya fisik dengan alasan dulu bunda atau ayah juga dipukul, ini sukses. Enggak gitu ya, ada luka batin di situ yang pastinya berat dan panjang sekali prosesnya. Jadi dihindari yang namanya hukuman-hukuman fisik, verbal ya, yang menyakiti hati dari anak-anak kita gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh nih, misalnya kalau anak kita mendapatkan perlakuan perundungan gitu ya. Nah orang tua tuh bersikap itu anak lihat loh. Kalau orang tua yang langsung agresif, mana anaknya? Sini, ayah datengin, mana orang tuanya? Malah anak kan lihat balik gitu ya Ibu. Iya, ya? oh jadi balas dendam boleh ya. Oh jadi langsung reaktif seperti ini boleh ya. Nah itu kita juga harus berikan contoh bahwa ada stepnya. Hubungi orang tuanya misalnya kalau anaknya sudah diingatkan tapi tidak bisa gitu ya. Hubungi instansi di mana perundungan itu terjadi dan banyak banget tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Nah dari pihak teman tadi kan sebagai saksi gitu ya, itu kita berdayakan. Jadi jangan diam, berani lapor gitu ya. Tapi juga pahami kalau aku nggak kuat, aduh aku kayaknya nggak bisa deh ngeliat itu, jangan dipaksakan juga gitu ya. Tetap kesehatan mental tetap diutamakan. Tapi tetap berani untuk berada di pihak yang benar, di pihak korban, jangan jadi pelaku. Ya. Kemudian dari pihak sekolah juga, itu penting sekali Mbak Zerlin untuk tahu ini dari awal ya, kita berikan norma-norma bahwa kita tidak mentoleransi adanya perundungan dalam segi apapun. Baik ke orang tua maupun ke anak-anak, semuanya kita paparkan di awal. Kemudian adanya edukasi yang rutin. Baik dari anak-anak, baik itu seminar, webinar, workshop gitu ya dalam bentuk permainan, lagu gitu, aktivitas-aktivitas seru yang menyampaikan bahwa perundungan itu tidak baik ya. Kemudian kita ajak bersinergi antara orang tua, sekolah dan juga masyarakat sekitar supaya penanaman dari anti bullying atau anti perundungan ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi memang untuk pencegahannya ini rasanya
menyeluruh sekali, Menyeluruh, betul. komprehensif sekali, mungkin Betul. PR-nya juga banyak, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat daripada kita setengah-setengah gitu ya untuk mengatasi perundungan ini. Mendingan kita kerjain bareng-bareng yuk PR-nya supaya perundungan ini benar-benar bisa kita hindari bersama-sama dan juga kita bisa mengoptimalkan potensi dari anak-anak gitu ya Ibu ya. Betul. Nah tadi kalau Ibu Feby di segmen sebelumnya sudah sempat menceritakan tentang kalau anak-anak itu di rumah mungkin terbiasa untuk dipukul atau dibanding-bandingkan ataupun juga diberikan konsekuensi yang tidak tepat caranya, itu menumbuhkan anak-anak menjadi tidak peka gitu ya Ibu ya. Betul. Menjadi rasanya kayak oh nggak apa-apa kok udah biasa diginiin gitu ya. Jadi terus-menerus diginiin juga nggak masalah. Nah kalau kita balik nih Bu pertanyaannya, ada nggak sih Bu kebiasaan-kebiasaan yang memang bisa menumbuhkan kepekaan terhadap anak-anak bahwa oh ini termasuk perundungan nih, aku nggak mau, aku nggak nyaman, aku mau stop di sini. Itu ada nggak sih Bu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua ataupun juga guru? Oke, jadi baik yang pertama Mbak Zerlin pastinya kita bisa menanyakan setiap hari rutin kita bisa tanyakan bagaimana apa yang kamu rasakan, tuh bagaimana hari ini. Gimana kejadian di sekolah. Jadi biar anak cerita ya Ibu betul, ya. Betul. Jadi terbiasa untuk menceritakan isi hati, menceritakan ide gitu ya. Kemudian saya catat boleh. Dan juga kita cek level emosi gitu ya. Kalau anak-anak usia dini kan masih emosi dasar ya Mbak Zerlin ya. Boleh banget kita pakai gambar ekspresi wajah gitu ya. Boleh pilih nih, lagi seneng, lagi sedih, lagi takut atau lagi marah gitu. Yang ini misalnya sedih, kenapa sedih? Ada kejadian apa yang bikin kamu sedih? Jadi terbiasa untuk mengenali emosi saat itu apa, kejadian yang ada di sekitar itu apa. Karena kalau nggak ditanya kadang-kadang kejadian penting itu lewat kan, dan anak memaknai itu oh udah deh nggak usah cerita, kayaknya nggak penting juga gitu ya. Jadi terbiasa menceritakan dan memahami emosi, mengenali emosi. Yang kedua terbiasa berbagi. Jadi berbagi pada tetangga, memelihara hewan, menanam, pokoknya berbuat baik pada makhluk hidup gitu ya, pada alam. Itu membuat anak-anak ini makin terasa bahwa perundungan itu nggak boleh dilakukan dari sisi apapun. Jadi ketika nanti pun jadi saksi, berani ngelawan. Karena sudah begitu tertanamnya rasa kebaikan itu sendiri. Itu dari kebiasaan dari anak ya sehari-hari. Oke, jadi ini aktivitas-aktivitas yang pastinya bisa menginspirasi kita semua gitu ya. Untuk bisa membangun karakter anak yang terbuka, kenal sama emosi dirinya, terus juga dibiasakan untuk menceritakan apa yang terjadi. Itu manfaat lainnya juga bisa memperlancar komunikasi ya Ibu ya. Betul. Orang tua bisa lebih mengenal anak, anak juga bisa lebih bonding sama orang tua. Karena dari kecil, oh ternyata orang tua aku bisa diajak curhat, bisa diajak cerita, aku jadi kangen sama anak aku. Habis ini ya Mbak? Habis ini ya. Oke, tadi kalau sebelumnya Ibu Feby juga sudah menjelaskan kalau misalnya anak juga melihat aksi ataupun juga respon orang tua ketika ternyata dirinya menjadi korban bullying. Itu nggak boleh banget sampai terlihat balas dendam. Jangan sampai membentuk impresi, oh ternyata balas dendam itu boleh ketika orang tua ibaratnya langsung melabrak pelaku. Sebenarnya langkah ideal seperti apa Bu yang perlu dilakukan oleh orang tua kalau ternyata anak aku korban bullying gitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama jangan panik. Itu udah paling awal, karena kalau ekspresi panik anak jadi tambah panik, tambah merasa oh ada yang salah nih. Jangan langsung kebakaran jenggot nih apa gitu. Tetap tenang meskipun hati seorang ibu ya pasti ikut sakit ya. Anak sakit kita 2 kali lebih sakit. Tapi jangan sampai itu terlihat. Kita harus kuat buat anak, kita dampingi anak, kita tenang. Kemudian kita ajak anak kita bercerita, karena kan udah biasa cerita tadi kan. Sebenarnya kejadiannya seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian apa sih yang kamu rasakan? Balik lagi emosi tadi, kenali. Oke, jadi kamu merasa sedih, kamu ngerasa nggak nyaman. Lalu kira-kira kita bisa lakukan apa ya bareng-bareng? Jadi ajak anak kita, oh aku tapi mau ke sekolah, mau ngomong sama guru, aku takut. Oke, kalau gitu Bunda temani ya, Bunda dampingi ya. Gitu. Jadi kita bisa tawarkan solusi-solusi yang memang itu solutif gitu, nggak nyari tambah rame, tambah ribut dan nggak jadi pemecahan masalah. Kemudian fokus pada pemulihan anak, gitu ya, karena biar gimana pun anak butuh ruang, butuh waktu supaya proses penyembuhan lukanya itu bisa juga berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, jadi ini memang pembahasan kita
sudah cukup menyeluruh, mudah-mudahan juga bisa memberikan pemanfaatan, memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada sahabat guru PAUD dan juga Dikmas. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai pengertian dari perundungan, yang ternyata kalau misalnya ditelaah lagi, kita lebih meneliti lagi lebih dalam, ada aja kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari merupakan bagian atau bentuk dari perundungan. Jenis-jenis perundungannya juga sudah ada. Dampaknya dari sisi korban, dari sisi pelaku, yang ternyata pelaku tuh juga punya dampak tersendiri, ya Ibu ya, terkait dengan praktik perundungan ini. Ataupun juga dari saksi sekitar yang turut menyaksikan adanya praktik perundungan. Kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai cara pencegahannya, menyeluruh dari internal anak, seperti apa pencegahannya dari pihak guru, orang tua, maupun juga saksi ataupun teman-teman di sekitar. Nah, mungkin terakhir Ibu Feby bisa menyampaikan closing statement yang bisa dibagikan oleh kepada sahabat guru PAUD dan juga Dikmas, silakan. Baik, sahabat guru PAUD dan Dikmas, jadi kita bisa memahami ya betapa besar dampak dari perundungan, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Jadi yuk, masa anak ini tidak akan pernah terulang. Jadikan masa anak ini adalah masa yang paling bahagia tanpa perundungan. Jadi kita ciptakan lingkungan yang sehat, tidak ada toleransi terhadap perundungan, berani lapor, dan yuk sama-sama kita bersinergi ya untuk menciptakan itu semua. Ayo semangat, meskipun kayaknya PR-nya banyak ya Ibu PR-nya ya. banyak, yang perlu tapi dilakukan, tapi bisa. Dan mau nggak mau harus kita upayakan gitu ya. Supaya praktik perundungan ini bisa benar-benar bersih, benar-benar terhapus dari pergaulan anak-anak usia dini. Amin. Terima kasih banyak Ibu Feby sudah berkenan sharing ke kita semua, sahabat guru PAUD Dikmas. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menginspirasi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Amin. Dan sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan kita di sesi mengenai kenali dampak dan cara mengatasi perundungan pada anak usia dini dalam program Bincang Santai Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Tentu saja untuk bisa raising a child, we need a village. Village-nya siapa? Kita semua. Mulai dari orang tua di lingkungan internal, guru juga yang pastinya turut berinteraksi banyak gitu ya Ibu ya. Sama anak-anak maupun juga sebagai sesama teman ataupun juga masyarakat secara menyeluruh. Kita adalah village-nya untuk bisa mengembangkan potensi terbaik dari anak. Jangan sampai golden age ini kita sia-siakan begitu saja. Dan mari sama-sama kita tuntaskan perundungan. Jangan sampai praktik perundungan masih ada di lingkungan kita. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perjumpaannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga memotivasi sahabat guru PAUD dan Dikmas sekalian. Saya Zerlinda Zuhdi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan program ini dan sampai jumpa.